Ada rahasia yang tersembunyi di balik setiap kata yang tak terucap. Sebuah kebenaran yang disamarkan, dibungkus dalam keindahan yang mematikan. Ini bukan sekedar puisi. Ini adalah sebuah bisikan dari masa lalu. Sebuah kode yang menunggu untuk dipecahkan. Namanya Isa. Tapi jangan tertipu. Di balik nama suci itu ada darah, banyak sekali darah, dan sebuah pengkhianatan. Malam ini saya akan membukanya untuk kalian. Malam ini saya ingin mengajak Anda ke sebuah tempat. Bukan tempat fisik, melainkan sebuah lorong waktu. Sebuah lorong yang akan membawa kita pada sebuah rahasia. Rahasia yang tersembunyi di balik barisan kata. Sebuah puisi, sebuah nama, Isa. Anda mungkin pernah mendengarnya. Tapi, izinkan saya bercerita tentang apa yang saya temukan. Tentang apa yang saya rasakan. Ketika saya mencoba memahami mengapa sebuah puisi bisa begitu menyakitkan dan begitu indah sekaligus. Bayangkan, tahun 1943, sebuah masa di mana setiap napas terasa berat, setiap langkah terasa diawasi. Indonesia di bawah cengkraman militer Jepang, sebuah era di mana kebebasan adalah kemewahan yang tak terjangkau. Di tengah kegelapan itu ada seorang pria, seorang penyair, Chairil Anwar. Dia menulis, dia menciptakan sebuah puisi, Isa. Sebuah karya yang di permukaan tampak seperti doa, sebuah permohonan. Tapi, saya menemukan ada sesuatu yang jauh lebih dalam tersembunyi di sana. Sebuah perlawanan yang begitu cerdik, begitu licik, sehingga bahkan mereka para penguasa tak pernah menyadarinya. Saya mulai dari kata yang pertama, tubuh, dengan huruf kapital. Mengapa? Pertanyaan itu terus menghantui saya. Di tengah dominasi, di tengah penindasan, Chairil memilih ejaan lama. Sebuah pernyataan, sebuah penolakan yang begitu kuat. Tubuh ini bukan hanya figur suci yang kita kenal, tentu tidak. Ini adalah kita. Ini adalah Indonesia. Tubuh yang dicambuk, tubuh yang diperkosa, dan tubuh yang dibungkam. Saya bisa merasakannya, beban itu. Chairil mengangkatnya dari sekedar kata menjadi sebuah simbol hidup. Simbol penderitaan, simbol perlawanan. Sebuah kritik yang begitu tajam, begitu menusuk. Disembunyikan dalam kesunyian yang mematikan. Sebuah jeritan yang tak bersuara, tapi begitu menggema. Dan kemudian, frasa ini mengucur darah. 6 kali. 6 kali terus berulang. Saya bertanya pada diri sendiri, mengapa? Ini bukan hanya sekedar deskripsi. Ini adalah testimoni. Testimoni brutal atas apa yang terjadi di Indonesia. Darah ini bukan hanya darah Isa. Ini adalah darah kita. Darah rakyat Indonesia yang terus mengalir membanjiri tanah ini di bawah penindasan. Chairil, dia tidak peduli dengan dogma. Dia peduli dengan realitas. Dengan cerdik dia menghindari kata-kata tabu seperti salib atau penyaliban. Dia tahu mereka mengintai. Tapi dengan repetisi itu, dia menciptakan ritme yang menghantui. Sebuah pengingat bahwa penderitaan ini tak kunjung usai. Sebuah elegi bagi bangsa Indonesia yang tertindas tanpa perlu menyebut namanya. Sebuah kutukan yang tersembunyi di balik setiap baris.
Saya bisa merasakannya, dinginnya darah itu. Perhatikan, rubuh, patah, tanpa huruf kapital. Sebuah pilihan yang sangat disengaja oleh Chairil. Dia tidak ingin dramatisasi murahan. Dia ingin menunjukkan kejatuhan yang sunyi namun menghancurkan sebuah jiwa. Rubuh adalah simbol bangsa yang roboh di bawah represi. Patah adalah cerminan kekecewaan. Mungkin bahkan terhadap mereka yang seharusnya memimpin. Ini bukan puisi yang berteriak merdeka. Ini adalah puisi yang berbisik kami hancur. Sebuah perlawanan yang begitu halus, begitu licik, sehingga mereka para sensor tak mampu menangkapnya. Sebuah tubuh yang sadar telah roboh, namun tetap bungkam dalam kegetiran sejarah. Sebuah bom waktu yang tersembunyi menunggu waktu untuk meledak. Saya bisa merasakannya, patahnya hati itu. Dan inilah bagian yang paling mengejutkan. Kemunculan aku dengan larik aku salah yang menjorok. Sebuah strategi yang jenius. Ini bukan aku yang garang dari puisi lain. Ini adalah aku yang ragu, yang introspektif. Mengapa? Untuk mengelabui mereka, para sensor. Narator tidak menantang dunia luar. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Sebuah hamartia tragis yang sempurna. Dan kemudian aku berkaca dalam darah. Darah yang tadinya simbol penderitaan kini menjadi cermin kesadaran modern. Chairil menggeser fokus dari tubuh yang menderita ke pikiran yang merenung. Sebuah langkah berani. Apakah ini upaya untuk mengangkat identitas modern? Atau sublimasi penderitaan rakyat yang tak bisa diungkapkan? Puisi ini tidak memberi jawaban. Ia hanya memberi pertanyaan. Dan disitulah letak kekuatan sejati puisi ini. Chairil Anwar adalah seorang master strategi. Dia membungkam tubuh, menjadikannya objek pasif yang tak berdaya. Dia menghapus semua penanda historis eksplisit yang bisa memicu sensor. Dia tahu, di bawah pengawasan kuat, setiap kata adalah medan perang. Darah muncul 6 kali, tapi tak pernah jadi subjek, tak pernah dikapitalisasi. Mengapa? Karena simbol darah yang dominan bisa dibaca sebagai kritik langsung terhadap kekuasaan. Jadi, dia menempatkan darah sebagai budak teks. Penting tapi dibungkam. Sebaliknya, aku mengambil alih narasi. Isa adalah puisi yang menyuarakan keterkungkungan, justru dengan cara membungkam. Sebuah perlawanan yang begitu cerdik, begitu sunyi, sehingga hanya mereka yang benar-benar mendengarkan yang akan memahami ceritanya. Jadi, apa yang Anda dapatkan dari Isa? Bahwa di balik setiap keheningan ada suara yang lebih keras. Di balik setiap penyangkalan ada kebenaran yang tak bisa mati. Chairil Anwar tidak hanya menulis puisi. Dia menulis sebuah peta harta karun. Peta menuju pemahaman tentang penderitaan, perlawanan, dan kebangkitan sebuah bangsa. Dan rahasia itu kini ada di tangan Anda. Beranikah Anda mengungkapkannya? Atau Anda akan membiarkan terkubur dalam kegelapan selamanya? Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Saya, Kendra Putra Umirta, pamit undur diri.